Bayangkan, lahir dengan wajah kakek-kakek, tapi semakin tua, tubuhmu justru semakin muda. Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di channel Endingnya Gitu, salah satu channel yang membahas tentang alur film yang sangat-sangat keren. Dan kali ini kita akan membahas salah satu film yang sangat keren dengan judul Kisah ini dimulai pada malam yang penuh rahasia. Di sebuah rumah sakit kota tua di New Orleans, tahun 1918, tepat saat Perang Dunia Pertama berakhir, seorang bayi lahir. Tapi bukan bayi biasa. Tubuhnya yang kecil, rapuh, namun wajahnya keriput. Kulitnya longgar, matanya sayu. Dunia menyambut bayi itu bukan dengan senyum, melainkan dengan ketakutan. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya, Thomas Button, tak sanggup menerima kenyataan. Dengan hati yang hancur dan bercampur malu, ia membungkus bayi itu, dan di tengah malam, ia membawanya pergi. Langkah Thomas membawanya ke sebuah rumah besar di pinggir kota, sebuah panti lansia. Di depan pintu kayu tua itu, ia meletakkan keranjang berisi bayinya. Tangisan lirih terdengar menembus sunyi malam. Lalu dengan cepat ia pergi. Di pagi hari, seorang perawat bernama Cuny menemukan keranjang itu. Saat ia membuka, matanya terbelalak. Seorang bayi dengan wajah seperti laki tua muncul di depannya. Tapi alih-alih membuangnya, Cuny justru berbisik lembut. Tuhan menitipkanmu kepadaku. Mulai hari ini, aku akan menjadi ibumu. Dan namamu adalah Benjamin. Benjamin. Begitulah Benjamin kecil tumbuh di panti lansia. Ironisnya, ia justru terlihat seumuran dengan orang-orang yang tinggal di sana. Anak-anak lain menolak bermain dengannya, tapi para lansia, mereka menerimanya. Bagi mereka, Benjamin hanyalah satu dari sekian banyak tubuh renta yang menunggu ajal. Namun di balik penampilannya, Benjamin punya semangat hidup. Ia belajar berjalan meski kakinya gemetar. Ia belajar berbicara meski suaranya serak. Dan perlahan, ia mulai bisa berjalan dan menempuh langkah pertamanya. Benjamin sangat senang dengan langkah pertamanya. Ini menjadi titik balik di kehidupannya. Waktu mulai menunjukkan keanehan. Semakin tahun berganti, tubuhnya semakin mudah. Keriput di wajahnya mulai berkurang. Punggungnya yang bungkuk mulai tegak. Rambutnya yang putih memudar digantikan dengan warna gelap. Namun, kebingungan selalu menyelimutinya. Ketika teman-teman sebayanya tumbuh remaja, tumbuh Benjamin justru semakin muda. Ia hidup dalam dunia yang terbalik. Di pantai jompo itu pula, Benjamin mengenal banyak orang. Ia mendengar cerita perang, kisah cinta lama, dan penyesalan orang-orang tua. Setiap percakapan meninggalkan bekas di hatinya, membuat ia dewasa sebelum waktunya. Lalu, di sebuah sore yang tenang, Benjamin bertemu dengan seseorang gadis kecil yang bernama Daisy, cucu dari salah satu penghuni panti. Daisy lincah, penuh tawa, dan selalu penasaran dengan Benjamin. Mereka berbicara, bermain, dan meski usianya sama, penampilan mereka sangat jauh berbeda. Daisy muda dan segar, sedangkan Benjamin tua dan lemah. Tapi di sanalah benih cinta mulai tumbuh di antara mereka, meski keduanya belum benar-benar mengerti apa itu cinta. Waktu berjalan dan tubuh Benjamin semakin muda. Di usia 20-an, ia terlihat seperti pria berusia 50 tahunan. Lalu di usia 40-an, ia terlihat seperti pria 30-an. Benjamin mulai menjelajah dunia. Ia bekerja di kapal dan berlayar ke berbagai tempat, menyaksikan keindahan dunia sekaligus kengerian perang. Pengalaman itu membentuknya, membuatnya semakin bijak, meski tubuhnya terus memuda. Di masa inilah ia kembali bertemu dengan Daisy, yang kini telah dewasa dan menjadi seorang penari balet. Daisy cantik, anggun, dan penuh mimpi, dan kali ini Benjamin jatuh cinta sepenuhnya. Hubungan mereka indah, tapi juga sulit. Ketika Daisy berada di puncak kecantikannya, Benjamin justru makin muda. Mereka bertemu di titik tengah ketika usia dan penampilan mereka nyaris seimbang.
Mereka hidup bersama, tertawa, bercinta, dan bermimpi. Namun, waktu tak bisa mereka kendalikan. Daisy menua, sementara Benjamin semakin muda. Perbedaan itu lambat laun menjadi jurang yang sangat tak bisa dijembatani. Benjamin tahu ia tidak bisa menua bersama Daisy. Ia tak ingin menjadi beban, tak ingin anaknya kelak melihat ayahnya semakin kecil, semakin muda, dan semakin tak berdaya. Dengan berat hati, ia meninggalkan keluarganya. Tahun-tahun berikutnya, Benjamin mulai pergi berkelana di dunia. Dari Asia, Amerika, hingga Eropa. Dari satu negara ke negara lain, dia mencari arti hidup ini. Sementara Benjamin semakin muda, Daisy hidup dengan rambut memutih, keriput di wajah, dan langkah yang melemah. Sementara itu, Benjamin tumbuh ke arah sebaliknya. Dari pria dewasa, ia menjadi remaja. Lalu dari remaja, ia menjadi bocah dan menjadi bayi. Dan pada akhirnya, Daisy yang sudah tua renta merawat Benjamin seperti seorang ibu. Ia menggendongnya, memberinya makan, menimang tubuh mungil itu. Hingga pada suatu hari yang tenang, Benjamin mengembuskan nafas terakhir. Dalam tubuh seorang bayi, ia menutup mata untuk selamanya dalam pelukan cinta yang tak pernah pudar. Kisah ini kisah tentang waktu, tentang hidup yang berjalan ke arah perlawanan. Ia lahir tua dan mati muda. Ia kehilangan cinta karena takdir yang tak bisa ia lawan. Tapi, di balik keanehan itu, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yaitu, bahwa hidup bukan soal seberapa lama kita bernafas, melainkan apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Benjamin mengajarkan kita bahwa meski hidup berbeda, meski takdir terasa kejam, kita tetap bisa mencintai, merasakan, dan memberi arti. Karena pada akhirnya, semua manusia hanyalah pengembara di jalan waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share. Dan juga tinggalkan komentar pendapatmu tentang kisah ini. Dan nyalakan loncengnya ya, agar channel endingnya begitu bisa terus berkembang dan kamu tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis penuh makna lainnya. Dan ingat, ini hanyalah rangkuman singkat. Masih banyak detail menarik yang tidak sempat Mimin ceritakan di sini. Kalau kau penasaran, Mimin sarankan buat tonton filmnya secara penuh dan rasakan sendiri keajaiban ceritanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di channel endingnya begitu.